Kabupaten Boyolali memang identik dengan emas putih atau susu sapi. Namun ternyata Boyolali juga menyimpan potensi unggulan lainnya yang kaya nilai seni dan keindahan kriya logam. Kerajinan logam khas tersebut sudah ada selama berabad-abad dari Desa Tumang. Mendengar kata Boyolali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah susu. Selain susu, Kabupaten Boyolali juga punya kerajinan logam khas yang sudah jadi mata pencaharian warga selama berabad-abad, yaitu logam Tumang. Bahkan, logam buatan Tumang ini dianggap sebagai pusat kerajinan logam terbaik di Indonesia. Desa logam ini berada di antara kaki Gunung Merapi dan Merbabu, tepatnya di Kecamatan Cepogo. Layaknya kerajinan perak di kawasan Kota Gede, Yogyakarta, di sepanjang jalan Tumang berbaris rumah-rumah yang menjadi tempat para pengrajin memproduksi kerajinan logam. Tak hanya sekedar komoditas, kerajinan ini punya riwayat yang sangat panjang. Seni logam ini sudah berkembang sejak masa Mataram kuno. Bahkan, konon pada masa sebelumnya warga di sini juga sudah membuat kerajinan logam. Karena nilai historinya ini, kerajinan logam Tumang pun sudah terdaftar menjadi warisan budaya tak benda nasional. Ini bermula dari adanya seorang keturunan Raja Mataram bernama Pangeran Rogosasi yang datang dan menetap di kawasan Tumang. Setelahnya, ia juga turut didampingi oleh Empu Supondrio dan empu-empu lainnya untuk mengembangkan wilayah desa. Karena perang sudah tidak ada, sehingga kerajinan itu yang dari logam untuk senjata itu dari Empu Supondrio beserta dengan Kiai Rogosasi dan warga sekitar itu dialihkan menjadi kerajinan peralatan rumah tangga, peralatan masak. Ada dandang, ceret, kendil, kuali dan sebagainya yang berbahan baku dari limbah tembaga. Mayoritas bahan yang menjadi dasar dari pembuatan kerajinan ini adalah tembaga dan kuningan. Untuk kerajinan logam yang dibuat pun sangat variatif. Dulu, kebanyakan benda yang dibuat adalah alat-alat rumah tangga. Namun pada tahun 1980-an, produk-produk yang memiliki bahan dasar aluminium pun mendominasi pasar. Berangkat dari kesulitan tersebut, kreativitas warga pun tersalurkan dengan membuat benda-benda seni. Hal ini pun membuat kerajinan ini bangkit kembali, bahkan keuntungannya pun berkembang pesat. Karena kalau proses bentuk itu memang tahapannya sangat rumit sekali. Jadi dari ada pengelasan, ada pembentukan logam itu sendiri, terus ada pembakaran, dan nanti juga itu membuat tekstur. Jadi ada juga karena sini itu memang spesialisnya untuk membuat tekstur yang berbagai macam. Oh ya, sebenarnya kalau salah satu di Indonesia itu yang kerajinan tangan yang handmade itu cuma ada di Desa Tumang sini. Dalam perkembangannya, kini kerajinan logam ini semakin dipilih warga sebagai mata pencaharian, bahkan sudah semakin menyebar ke wilayah sekitar. Harga jual dari kerajinan logam ini berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah. Pelanggannya pun sudah berada di lingkup nasional dengan latar belakang yang berbeda. Mulai dari individu, pemerintah, korporat, hingga bisnis pariwisata seperti hotel. Tak cuma di dalam negeri, pemasarannya pun sudah ke mancanegara. Negara-negara Eropa dan Jepang kerap menjadi pelanggan setia dari kerajinan logam khas Tumang. Untuk pemesanannya, kini para pengrajin juga memanfaatkan internet sebagai media pemasaran. Lebih dari 50% menggantungkan hidup dari kerajinan ini, baik sebagai pengrajin, sebagai marketing, atau sebagai buruh yang lain yang berkaitan dengan kerajinan ini. Dan kerajinan ini kalau untuk pekerjaannya mereka sudah terbagi dengan sesuai dengan keahliannya. Meskipun terus mengalami perkembangan yang pesat, satu masalah yang menjadi tantangan dari keberlanjutan logam Tumang adalah masalah penerus. Untuk saat ini, kebanyakan pekerjanya berusia 40 tahun ke atas. Hanya sedikit generasi muda di kawasan Tumang dan sekitarnya yang tertarik untuk melanjutkan keterampilan ini. Karena di Boyolali sendiri ini belum ada sekolahan SMK yang jurusannya logam. Makanya kita juga berharap dari pemerintah sendiri itu nanti ada kayak pelatihan lah, seperti pelatihan. Mungkin ada juga kalau di sekolahan SMA itu ada diadakan ekstrakurikuler yang mungkin jurusannya itu untuk kreasi dan logam tembaga. Kemudian dari pengrajin juga ada bergandengan tangan untuk tetap mempertahankan tradisi kerajinan logam ini, dengan otomatis harus mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti kemauan pasar. Ini yang mau tidak mau harus kita ikuti terus.
Kerajinan logam tumang adalah warisan budaya dari Boyolali yang harus dilestarikan. Untuk saat ini, baik pemerintah desa maupun pelaku terus mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlangsungan seni logam ini. Tidak hanya dari segi penjualan, namun untuk mempertahankannya agar tetap lestari. Rida Fadila, Muhammad Fazer, Vendar Yuda melaporkan.